Episode 1 diawali dengan memperlihatkan seorang pengendali tanah yang sedang kabur dari kejaran pasukan negara api. Pria itu membawa sebuah gulungan yang berisi informasi bahwa negara api akan menyerang negara tanah. Pria itu pun rela mengorbankan dirinya untuk melawan para pasukan api dan menyuruh rekannya untuk pergi membawa gulungan itu dan memberikannya kepada Raja Kerajaan Tanah. Sayangnya, pria itu pun tertangkap dan dibawa ke Sang Raja Api. Alangkah terkejutnya pria itu karena mengetahui kalau Sang Raja Api sengaja membiarkannya memberikan informasi itu kepada Raja Kerajaan Tanah karena informasi itu hanya sebagai pengalih perhatian saja. Dengan tersebarnya informasi itu, maka semua suku akan berfokus melindungi Kerajaan Tanah. Sementara yang Kerajaan Api incar adalah memusnahkan seluruh suku pengendali angin karena mereka mengetahui bahwa Sang Avatar saat ini ada di suku angin. Dengan kematian Sang Avatar, maka Kerajaan Api akan menguasai semua bangsa yang ada. My sights are set higher because it is our time. Dan faktanya, selama ribuan tahun negara api, tanah, dan udara hidup dengan rukun dan damai. Hal itu diwujudkan oleh seorang avatar yang dapat menguasai 4 elemen sebagai penyeimbang dunia. Dan ketika Sang Avatar meninggal, maka rohnya akan bereinkarnasi kembali ke tubuh yang berbeda. Setelah kematian Avatar terakhir, Sang Avatar belum ditemukan sampai saat ini. Sehingga Raja Api Sozin menggunakan kesempatan ini untuk menaklukkan seluruh dunia. Scene berpindah ke kuil udara yang menampilkan seorang bocah bernama Aang yang menguasai elemen udara. Aang memiliki seorang guru bernama Gyatso yang sudah mengajarinya sejak dia kecil. Suatu hari, para tetua pengendali udara berdiskusi mengenai nasib Aang yang ternyata adalah seorang avatar selanjutnya. Dan karena Raja Api Sozin ingin menyerbu Kerajaan Tanah, tentunya mereka harus mengirimkan bantuan ke sana. Apalagi saat ini mereka memiliki seorang avatar yaitu Aang. Namun, Gyatso berkata bahwa Aang masih belum siap mengemban tanggung jawab sebagai seorang avatar. Karena saat ini dia masih terlalu muda dan masih banyak hal yang belum dia pelajari. Bahkan sampai saat ini Aang baru bisa menguasai elemen angin saja. Tetua lain pun juga berkata bahwa tanggung jawab menjadi seorang avatar ini sangatlah berat. Tapi karena Aang sudah terpilih menjadi seorang avatar, ya mau tidak mau Aang harus siap menjalankan tugasnya dan kini dia harus mulai mempelajari keempat elemen. Setelah pertemuan dengan para tetua kuil udara selesai, Gyatso memberitahu Aang bahwa dirinya adalah seorang avatar. Gyatso juga menjelaskan bahwa Raja Api Sozin akan menyerang Kerajaan Tanah, sehingga hanya avatarlah yang mampu mencegah hal itu terjadi. Aang diminta untuk belajar menguasai 4 elemen saat ini juga. You are the avatar. Mendengar hal itu, Aang sangat terkejut karena mengetahui dirinya adalah seorang avatar selanjutnya. Di malam harinya, Aang tidak bisa tidur karena kepikiran mengenai dirinya yang ternyata adalah seorang avatar dan memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Dia pun memutuskan untuk pergi mencari udara segar bersama bison terbangnya yang bernama Appa. Dan di saat itu juga, Raja Api Sozin bersama pasukannya menyerang kuil udara untuk membasmi semua orang yang ada di sana. Sayangnya saat kuil udara diserang, Aang malah tidak ada di sana. Padahal dia adalah seorang avatar yang mungkin saja bisa menyelamatkan orang-orang di kuil udara walaupun saat ini dia baru menguasai 1 elemen saja. Dan pada akhirnya Raja Api Sozin berhasil membasmi semua orang yang ada di kuil udara termasuk Gyatso. Sementara itu, Aang tenggelam ke dalam laut bersama Appa akibat diterjang hujan badai yang sangat dahsyat. Adegan berpindah dengan seorang wanita bernama Katara yang berasal dari suku air. Dia tinggal bersama warga desa Teluk Serigala yang dipimpin oleh saudaranya yaitu Sokka. Kedua orang tua mereka sudah tiada karena menjadi korban saat perang melawan negara api. Dan saat ini Sokka lah yang ditugaskan menjadi pemimpin untuk melindungi desa itu.
Ketika mereka pergi mencari ikan menggunakan sampan kecil, tiba-tiba mereka terbawa sebuah arus kencang dan menuju ke sebuah tempat yang belum pernah mereka datangi. Katara mencoba menggunakan kekuatannya untuk mengambil sampan, namun sayangnya pengendalian airnya belum cukup kuat. Dan tiba-tiba semua tempat di sana menjadi bergetar. Dari dalam sana, Aang muncul dan langsung tak sadarkan diri. Karena tak tega melihat seorang anak kecil tidak sadarkan diri, Katara memaksa Sokka untuk membawanya ke desa. Sesampainya di desa, nenek berkata kalau anak kecil yang baru mereka selamatkan adalah seorang pengendali udara, yang dimana seharusnya pengendali udara itu sudah punah sejak ratusan tahun lalu karena telah dibantai oleh negara api. Adegan berpindah ke anak Raja Api Ozai, yaitu Pangeran Zuko bersama pamannya yang bernama Paman Iroh. Mereka berdua diasingkan oleh Raja Api Ozai untuk mencari sosok Avatar sampai ketemu. Dan hingga saat ini mereka sudah mencari selama 3 tahun dan belum juga mendapatkan seorang Avatar. Sebelum Zuko membawa Avatar ke Kerajaan Api, ia tidak diperbolehkan pulang oleh ayahnya. Dan saat ini, Zuko percaya bahwa Avatar berada di desa Teluk Serigala, karena sebelumnya dia melihat cahaya terang di dekat desa itu sehingga mereka pun memutuskan untuk pergi ke sana. Di sisi lain, Aang sudah tersadar dan dia bingung melihat dirinya berada di sebuah tempat yang dipenuhi dengan es. Aang pun sadar kalau apa tidak ada sehingga dia mencari dan memanggil bison terbangnya. Saat Aang ditanya-tanya oleh warga desa, Aang menjelaskan bahwa dia berasal dari kuil udara selatan dan yang dia ingat terakhir hanyalah dirinya yang tenggelam di dalam laut tepat saat festival komet besar. Mendengar hal itu, nenek langsung bercerita bahwa dahulu kala 4 elemen hidup aman dan damai hingga negara api menyerang. Dan hanya Avatarlah yang dapat menguasai 4 elemen yang bisa menghentikannya. Namun saat dunia membutuhkannya, sang Avatar malah menghilang. Aang adalah penguasa elemen udara terakhir dan telah tertidur di es selama 100 tahun lamanya. He is the last airbender. Aang pun langsung syok mendengar fakta bahwa dia telah tertidur selama 100 tahun dan saat ini semua pengendali angin telah punah dibantai oleh negara api. Kemudian Katara mencoba untuk menghibur Aang. Katara bercerita bahwa keluarganya juga dibunuh oleh tentara negara api saat perang. Negara api kini menguasai dunia, namun pengendali air masih melawan. Terlebih lagi di kutub utara dan kerajaan tanah juga masih berdiri dengan kokoh. Katara mencoba mengendalikan air, namun dia masih kesulitan dan dia berkata bahwa hanya dialah pengendali air yang tersisa di desa mereka karena semuanya sudah habis dibunuh oleh pasukan negara api. Aang berkata bahwa Katara hanya perlu rileks dan fokus jika dia ingin bisa mengendalikan kekuatannya. Saat Katara mencobanya, akhirnya dia bisa mengendalikan air itu. Di saat yang bersamaan, kapal Pangeran Zuko sudah tiba di desa mereka. Warga desa pun bersiap-siap untuk menghadapinya walaupun itu adalah hal yang mustahil. Sang nenek akhirnya tahu kalau Aang adalah seorang Avatar. You are the Avatar. Kemudian Zuko meminta warga desa untuk menyerahkan seseorang yang tidak seharusnya ada di desa mereka. Awalnya Sokka ingin menyerahkan Aang, namun setelah Katara berkata bahwa Avatar adalah harapan mereka untuk menyelamatkan dunia, selain itu ibu mereka juga mengajari bahwa mereka harus menolong orang yang tidak bersalah. Sokka pun tidak jadi menyerahkan Aang. Dia memberanikan diri untuk keluar dan menantang Zuko berkelahi 1 lawan 1. Dan tentu saja Sokka kalah telak karena dia tidak bisa mengendalikan elemen apapun. Dan tiba-tiba Aang keluar untuk melawan Zuko. Nah, kalau gini kan seimbang lawannya. Saat Zuko berkata bahwa dia ingin membakar desa itu, Aang pun mencegahnya dan menyerahkan dirinya sendiri agar desa itu tidak dibakar. Sebelum dibawa ke kapal, Aang berterima kasih kepada Sokka yang telah rela melindunginya.
Ketika Aang sudah dibawa oleh Zuko dan pasukannya, Sokka menyerahkan tugasnya memimpin desa ke orang lain karena dia dan Katara akan menyelamatkan Aang. Di kapal perang milik Zuko, Aang bertanya kepada Iroh, kenapa kerajaan api memulai perang ini? Iroh pun menjawab bahwa sang Raja Api percaya dengan menyatukan dunia di bawah satu aturan, maka dunia akan menjadi sejahtera. Sokka dan Katara mengendarai apa untuk menjemput Aang karena jika menggunakan sampan, ya nggak mungkin terkejar dong kapalnya. Di sisi lain, Aang dengan kekuatan anginnya berusaha untuk keluar dari kapal itu. Dan dia berhasil mengambil buku catatan Zuko yang berisi informasi tentang avatar pendahulu. Aang mengendap-endap keluar dari kapal. Dan saat ketahuan, dia pun terbang menjauh. Sialnya, Aang terkena tembakan api dari Zuko sehingga dia pun terjatuh. Untungnya Sokka dan Katara datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Aang. Saat Zuko mengeluarkan tembakan api lagi, Katara berhasil meredam tembakan api tersebut dan mereka berhasil kabur dari kejaran Zuko. Namun sayangnya saat ini mereka tidak bisa kembali ke desa lagi. Karena jika mereka kembali ke desa, maka negara api akan menyerang desa mereka lagi. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke tempat asal Aang, yaitu di kuil udara selatan. Setelah sampai di kuil udara selatan, Aang terlihat sangat sedih karena melihat semuanya sudah hancur lebur tak tersisa. Bahkan dia melihat mayat gurunya yaitu Gyatso. Aang yang teringat dengan guru Gyatso pun menjadi lepas kendali karena kekuatan avatarnya tiba-tiba muncul yang membuat Katara dan Sokka sangat ketakutan. My friend, you will always be my friend. Untungnya, Aang berhasil berhenti mengamuk setelah mengingat perkataan dari guru Gyatso. Kemudian Katara datang menenangkan Aang dan Sokka bertanya mengapa hal itu bisa terjadi. Aang menjawab bahwa dia juga tidak tahu. Aang juga berkata bahwa dia tidak akan membiarkan kematian teman-temannya sia-sia. Dia akan mulai belajar menguasai keempat elemen secepatnya dan akan menyelamatkan dunia. Episode 2 diawali dengan Zuko yang sangat kesal karena buku catatan tentang avatarnya telah hilang. Iroh mencoba menenangkan Zuko dan berkata bahwa mereka pasti bisa menemukan avatar itu lagi. Di sisi lain, Aang dan yang lain berencana pergi ke Pulau Kyoshi, yaitu tempat asal avatar Kyoshi. Mungkin saja Aang bisa mendapatkan sesuatu di kuil avatar Kyoshi untuk belajar menguasai kekuatan avatarnya. Sokka sempat mengajak Katara untuk pulang ke desa. Namun Katara menolak karena dia ingin membantu Aang. Dan juga kalau mereka pulang ke desa pasti akan ada negara api yang datang ke sana lagi. Di sana Aang juga menemukan seekor binatang terbang lagi yang dinamai Momo. Sementara Katara menemukan gulungan jurus air yang diberikan oleh neneknya. Sebelum berangkat ke Pulau Kyoshi, mereka mengemburkan jasad Gyatso terlebih dulu. Di sisi lain, Iroh membawa Zuko ke sebuah tempat yang merupakan pusat informasi. Mereka berencana mencari tahu informasi tentang avatar di tempat itu. Singkat cerita, Aang dan teman-temannya sudah sampai di kuil avatar Kyoshi. Sokka langsung masuk begitu saja ke dalam kuil avatar Kyoshi. Dan tiba-tiba... mereka berhasil ditangkap oleh penjaga setempat. Kemudian mereka dipertemukan dengan ketua desa di sana. Aang menjelaskan maksud kedatangannya ke pulau itu adalah untuk mempelajari sesuatu di kuil avatar Kyoshi. Awalnya ketua desa tidak memperbolehkannya. Namun karena anaknya yang bernama Suki memohon kepadanya agar mereka bisa mempelajari sesuatu di tempat ini, akhirnya ketua desa pun memperbolehkan mereka selama 48 jam ke depan di desa ini. Di sisi lain, Zuko tanpa basa-basi meminta peta laut dan semua laporan dalam beberapa jam terakhir kepada Panglima Zhao, yaitu seorang penguasa di tempat itu. Saat sedang bersih-bersih, Suki bengong dan terpesona melihat badan Sokka yang sangat bagus. Sementara itu, Katara kini sudah semakin mahir menguasai pengendalian airnya. Awalnya, Katara mengajak Aang untuk berlatih bersama. Namun Aang tidak mau karena dari dulu dia terkenal dengan dirinya yang malas belajar.
Saat sedang makan, Aang bermain dengan anak-anak lainnya yang ada di desa itu. Meskipun Aang adalah seorang avatar, namun Aang masihlah anak kecil. Desa Kyoshi sudah bersembunyi selama ini sehingga negara api tak menyerang mereka. Selain itu, di desa ini tidak ada orang yang menguasai elemen apapun. Di sisi lain, Panglima Zhao mendapatkan informasi dari awak kapal Zuko bahwa Zuko telah menemukan avatar. Selanjutnya, kita diperlihatkan dengan Sokka dan Suki yang sedang berlatih bersama. Sokka berkata bahwa dirinya sangat mahir dalam pertarungan tangan kosong sehingga Suki mengajaknya bertarung. Yang pada akhirnya Sokka kalah telak dari Suki. Malu-maluin aja nih Sokka, masa kalah ngelawan cewek. Sementara Aang mencari sesuatu di kuil avatar Kyoshi. Namun sayangnya dia tidak menemukan apa-apa yang bisa membantunya menguasai kekuatan avatarnya. Untungnya Katara mendapatkan petunjuk. Dia berkata kalau Aang tidak sendirian, dan Aang bisa bertemu dengan avatar lain di tubuhnya karena avatar lain bereinkarnasi di dalam tubuh Aang. Di sisi lain, Zuko sangat kesal karena Panglima Zhao telah mengetahui keberadaan avatar di Pulau Kyoshi dan ia segera menyusulnya. Suki mengajari Sokka bagaimana teknik dasar bela diri yang dapat membuat Sokka menjadi lebih kuat. Dan dari sanalah benih-benih cinta di antara mereka berdua mulai tumbuh. Suki berkata bahwa meskipun mereka berdua bukan pengendali elemen, mereka harus lebih kuat dari pengendali elemen. Suki juga berkata bahwa dia sangat iri dengan Sokka yang bisa menjelajahi dunia, sedangkan dirinya tidak bisa pergi kemana-mana dan harus melindungi desa. Selain itu, Suki sangat kagum karena Sokka sangat cepat sekali memahami pelajaran yang dia berikan. Sementara itu, Aang memulai meditasinya untuk bertemu dengan avatar Kyoshi. I could reach you. There's a lot you don't know. Di sisi lain, Panglima Zhao dan pasukannya telah tiba di Pulau Kyoshi. Namun sayangnya Aang masih bermeditasi dan bertemu dengan avatar Kyoshi. Avatar Kyoshi menjelaskan kepada Aang bahwa menjadi seorang avatar merupakan tanggung jawab yang sangat besar. Aang harus menjadi kuat dan bisa mengendalikan kekuatannya. Panglima Zhao dan pasukannya yang sudah ada di desa langsung menggeledah setiap rumah yang ada di sana. Namun tiba-tiba ibu kepala desa langsung menyerangnya sehingga pertarungan pun terjadi. Di sisi lain, Aang masih berbicara dengan avatar Kyoshi. Avatar Kyoshi berkata bahwa perjuangan Aang tidak akan mudah jika Aang menghindar lagi. Jangankan menyelamatkan dunia, menyelamatkan desa ini saja Aang tidak mampu. Akhirnya avatar Kyoshi mengambil alih tubuh Aang dan dia menunjukkan kepada Aang bagaimana cara menggunakan kekuatan avatar. Dengan kekuatan yang dimiliki avatar Kyoshi, pasukan negara api pun dibuat kewalahan dan kabur dari desa itu. Karena hal itu, penduduk desa pun berterima kasih kepada sang avatar. Sokka dan Suki akhirnya akan berpisah, yang pada akhirnya mereka berdua berciuman. Kemudian Suki memberikan kipas miliknya kepada Sokka sebagai kenang-kenangan. Saat sudah pergi dari Pulau Kyoshi, Aang menjelaskan bahwa dia bisa memanggil avatar terdahulu saat berada di kuil mereka. Aang juga berkata bahwa sebelumnya avatar Kyoshi menyuruh Aang mendatangi suku air utara karena akan terjadi sesuatu di sana, dan hanya Aang lah yang bisa menyelamatkan mereka. Di sisi lain, Panglima Zhao mengajak kerjasama Zuko untuk menangkap avatar. Zuko berkata kepada Panglima Zhao agar dia tidak bilang kepada siapapun informasi tentang avatar. No one else can know. But of course. Namun sayangnya Panglima Zhao tidak dapat dipercaya karena dia telah mengirimkan berita ini kepada Raja Api Ozai tanpa sepengetahuan Zuko. The Avatar has returned. Dan episode 2 pun selesai.